Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kesabarannya dan ingin mengangkat derajatnya. Makanya selama dalam kondisi soleh, selama dalam kondisi taat kepada Allah, apapun keadaan dunia kita, percayalah demi Allah, no problem bagi orang soleh. Antum sholat 5 waktu, antum sudah taat sama orang tua, ngaji sudah sungguh-sungguh, tapi ekonomi masih susah, ya. Mungkin kita diuji dengan tidak seperti orang yang lain, duitnya lancar, rezekinya lancar, nyari gawe mudah, apalagi yang bujangan, soleh luar biasa, lom kawin lah. Apa kurang solehnya? Masya Allah, tapi lom lah. Tapi kawan yang tadi dekwa sholat apa dapat bini cantik, duit lancar, seger munnya kawin, kita nih ya Allah, wah nyungsep sujud tadi, lom lah, dek si orang bini renyeknya tadi ya. Sian memang kadang-kadang loh. Tapi inilah, ingat orang beriman diuji. Ya ulang, orang beriman diuji. Maka kalau ada di antara kita yang ngaku beriman kepada Allah, sementara kita tidak nak diuji, hati-hati. Jangan-jangan kita yang belum beriman. Jangan-jangan kita ini memang belum beriman kepada Allah. Kalau saja ada orang yang hidupnya merasa sudah beriman sementara tidak sanggup dengan ujian, hati-hati, itu belum ada tanda iman, belum beriman. Nah, orang kalau diuji ini tandanya beriman, ditegur tandanya beriman. Maka siap-siap, solehlah, ibadah bagus, nolong agama Allah luar biasa. Tapi pas berdagang susah pun dari duit 100.000, susah. Ke pasar, galilah di dagang, belum baca kaya. Bener, asa jual telur banyak busuk padahal ngaji sholat ibadah bagus. Apa Ustaz dia jual telur busuk terus ganti, jangan jual telur jual kacang beli, jual kacang busuk juga, jual pisang kurang dekatnya beli pisang. Jual apa lagi? Jual bakso. Saya kadang-kadang orang Bangka asli pun tidak kuat, tidak sabar-sabar, tidak laku jual bakso. Sudah ada kutukannya. Pernah ngulok kawan-kawan Kak, ini pun dari Jawa, kita pun dari Jawa, berat nak jual bakso, tidak laku. Tidak sabarnya. Soleh memang, cuma tidak sabar, sehari bukit, sehari dak. Itu yang berat, serius. Ulet ini tidak dimiliki semua orang. Jadi jangan sampai kutukan ini benar-benar kutukan. Ya, karena memang sudah banyak contohnya. Kata-kata jual bakso sudah kutuk. Belum viral laban lah kutuk. Jangan tersinggung, wah. Jadi, tapi memang sholat, alhamdulillah, ngaji, alhamdulillah. Boleh jadi ini adalah cara Allah nak menguji dia dengan kesabarannya. Allah nak angkat derajatnya. Bagus tak kira-kira? Bagus tak kira-kira? Bagus lah. Belajar dari kisah Nabi Yusuf. Kawan-kawan semua, kadang-kadang kita nih selesai ujian satu, nak langsung dapat hadiah, senang. Coba baca kisah Nabi Yusuf, belajar kisah Nabi Yusuf dari yang kecil sampai akhirnya diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Bukan dia langsung pertama susah, kan begitu. Lagi kecil, apa pemberian Allah kepada Yusuf alaihi salam? Di antara sekian banyak anak Yakub, ingat Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak berapa? Ada berapa? Ada 12. Di antara 12 itu ada dua dan satu mak yang dikenal. Yang pertama Benyamin, yang kedua Yusuf. Dua ini baik.
Dua baik, sisa jahat kali-kali ke Yusuf. Hadiah sayangnya Yakub kepada Yusuf, apa ujiannya? Dibenci oleh saudaranya. Jadi kalau kita ingin dapat bahagia urusan dunia nih, harus siap ada yang akan tidak suka dengan kita. Karena Yusuf alaihissalam dapat kasih sayang seorang ayah yang cintanya luar biasa kepadanya. Masya Allah, kita dengar kisah bagaimana Yakub begitu mencintai Yusuf, tapi balasannya dengkinya, hasadnya saudara-saudaranya luar biasa sampai punya keinginan untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa? Yusuf harus siap dengan ujian, dimasukkan ke dalam sumur. Itu buah dari disayangi ayah. Dalam sumur Yusuf menderita. Kemudian akhirnya apa? Allah hadirkan pertolongan. Ada orang yang menyelamatkannya. Lihat, berhenti dan kira-kira ujiannya. Tidak berhenti. Jadi jangan pernah mimpi kita ingin hidup saat diuji sekali, kemudian diangkat Allah, selesai urusannya. Ya, justru Allah tuh pengen nengok kita sabar gak dengan ujian ini, kita kuat gak dengan ujian ini, karena Allah nak angkat level kita. Masuk dalam sumur, diselamatkan orang. Selamat berarti Yusuf dapat kebahagiaan. Tapi ingat, harus siap. Akhirnya Yusuf dijual, dijadikan budak. Siap. Yusuf dijual di pasar. Pas dibeli, Yusuf dapat lagi kebahagiaan luar biasa. Dibawa kemana? Jadi budak kemana? Di rumahnya orang kaya, salah satu petinggi Mesir. Luar biasa. Siapa yang nyangka? Akhirnya Yusuf pecah tinggal dalam istana. Yang tadinya jadi budak, yang tadinya dijual di pasar, sekarang pecah tinggal di istana. Cukup sampai di situ ujiannya. Wah, finish ceritanya, tamat ceritanya. Dah, lanjut lagi. Hadiah tinggal di istana. Yusuf kena fitnah, dituduh nak memperkosa istrinya Aziz. Yang mengatakan Zulaikha, yang mengatakan tidak, Quran tidak bicara tentang namanya Zulaikha. Terlepas dari berbeda pendapat, karena ini Israiliyat. Tapi ulama-ulama salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama cerita Israiliyat ini tidak bertentangan dengan akidah, maka itu saja bisa diterima. Subhanallah. Hadiah istana apa? Difitnah, nak memperkosa istri pembesarnya Mesir. Akhirnya apa? Di penjara. Lihat, buah hadiah istana siap di penjara. Yusuf di penjara. Dalam penjara qadarullah, siapa yang tidak mengenal Yusuf? Yusuf ini dikenal sebagai orang yang sangat soleh, sangat baik. Bahkan dia punya kemampuan mentakdir mimpi, menafsirkan mimpi. Akhirnya banyak sekali mimpi-mimpi orang dalam penjara itu yang ditafsirkannya dan menjadi kenyataan. Sampai akhirnya sang raja pun bermimpi. Mimpi sang raja ini, bingung sang raja. Dia melihat ada 7 tangkai gandum yang menghijau, ada 7 tangkai gandum yang menguning, ada 11 bintang dan 11 matahari. Ada 5 sapi yang gemuk, lalu sapi yang kurus. Ini semua dalam Quran cerita. Maka dicari bukan tafsir mimpi tadi. Ternyata hadiah dari kesabaran, hadiah dari kebaikan. Yusuf bisa menafsirkan mimpi sang raja. Allah beri dia keluar dari penjara karena dia menafsirkan mimpi yang raja ini menjadi nyata. Dan dia pula yang diminta nasihat bagaimana cara mengatasinya. Dan ceritanya tadi kan 7 tahun masa panen, 7 tahun masa makmur akan dihadapkan kepada 7 tahun masa yang sangat sulit. Maka Yusuf memberikan masukan kepada Raja Mesir supaya di masa panen dikumpulkan, dibuatkan gudang makanan agar kita bisa menghadapi paceklik nanti. Akhirnya Yusuf
buah dari penjara, kesabarannya, Allah angkat Yusuf menjadi salah satu petinggi Mesir, yaitu diangkat menjadi bendaharawannya Mesir. Lihat prosesnya.